Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rasyid Ridho. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Pertama-tama kita masuk ke Word. Yes. Ini Word-nya. Saya sudah isi Word-nya, tinggal kita membuat daftar isi otomatisnya. Untuk kata pengantar, kita tinggal ke Home, membuat stylenya supaya mirip seperti judul. Tinggal kita memakai heading satu di sini, update headings, supaya dia sama heading style heading dengan kata-kata saya di sini tadi. Dan untuk daftar isinya sama, kita tinggal mencet heading satu di sini. Jadi sama dengan kata pengantar, stylenya sama. Ini juga heading satu, ini juga. Ini juga heading satu. Untuk yang ini kita memakai heading 2. Tinggal heading 2 di sini update. Sama seperti yang heading 1. Tapi ini saya sudah membuatnya jadi heading 2. Ini juga saya sudah membuatnya jadi heading 2. Ini kita mau pakai heading 1. Ini sudah juga. Ini juga penutup. Dan yang terakhir daftar pustakanya kita heading 1 juga. Untuk melihat hasil yang saya tambahkan daftar seperti daftar pusaka dan yang lain-lain ini, tinggal Ctrl F to headings. Nah, jadi ada yang tadi saya tambahkan daftar isi, daftar table. Untuk menambahkan daftar isi otomatisnya, kita harus ke reference, ke tab daftar isinya dulu. Untuk meletakkannya di sini, kita tinggal automatic table. Nah, sudah jadi. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin dilanjutkan dengan teman saya yang menjelaskan daftar table dan daftar gambar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NPM 25100200086. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penomoran halaman. Selanjutnya, untuk membuat penomoran halaman otomatis, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita klik di bagian bawah halaman. Selanjutnya adalah kita ke bagian insert dan ke bagian page number. Kita pilih bagian bottom of page. Klik yang ini. Selanjutnya akan terbuat penomoran halaman seperti ini. Karena di bagian cover atau sampul tidak boleh ada nomor halaman, kita klik di bagian ini. Setelah kita klik, dia akan menghilang, tetapi untuk hanya di halaman cover saja. Kalau yang di bawahnya, dia akan tetap mengikuti penomoran halaman sesuai angka Romawi. Oh iya, untuk mengubahnya, kita masuk ke page number. Kita masuk ke bagian format page number. Di sini banyak sekali pilihan karena untuk di bagian cover, kata pengantar, daftar isi, dan sebagainya, kita menggunakan angka Romawi. Selanjutnya bagaimana untuk di bagian bab 1? Karena untuk di bagian bab 1,
kita tidak boleh menggunakan penomoran halaman Romawi, melainkan menggunakan penomoran angka 1. Di bagian bab, di awal bab, kita klik di awal kalimat. Selanjutnya kita ke bagian layout. Di bagian breaks, kita melakukan next page. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memisahkan halaman agar penomoran halamannya dimulai dari pertama lagi. Kita lakukan hal yang sama. Masuk ke insert, page number. Caranya tetap sama yang pertama. Dia akan terbuat penomoran halaman otomatis dari 1, 2, dan seterusnya. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maulida Sari dengan NPM 25100200152. Sini saya akan menjelaskan mata kuliah OAS. Jadi saya akan menjelaskan Dakus dengan titik. Sama-sama kalian ke reference atau tipe. Kalau misalnya mau di reference bisa dengan insert citation, terus ada denominator. Di sini ada tipe block, terus di sini ada author name. Setelah itu nanti kita bibliografi. Kalau di hetero kita bisa di add, judul dari yang dokumen yang kita download, terus baru kita enter, nanti ada di muncul di sini kelihatan Bambang Kurnia P2003 perancangan juga informasi peluncuran online yang menunggu basis web Jakarta 2023 11.30. Saya menggunakan reference. Seperti ini. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akli dengan NIM 25100200102. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar tabel secara otomatis di aplikasi Microsoft Word. Langsung saja di sini kita blok daftar tabelnya, kemudian klik kiri, klik inside caption. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah di bagian label, pastikan namanya benar, terus pastikan juga numberingnya. Kalau sudah, klik OK. Di sini tinggal tambahin keterangan. Kita tambahin komputer Kalau sudah, kita klik OK. Tinggal kita atur saja.
Fontsnya jangan lupa pakai Times New Roman. Ukurannya juga diperhatikan. Warna fontnya, dan kita klik rata tengah. Kalau sudah, lakukan hal yang sama di tabel berikutnya. Kalau sudah, kita ke bagian daftar tabel. Arahkan kursornya ke bagian isi daftar tabel, kemudian klik preference, terus ada insert table of figure, klik saja. Kemudian kita modify untuk menyesuaikan, klik modify, dan kita sesuaikan saja. Kalau sudah sesuai, kita klik OK, OK lagi. Nah, ini sudah selesai, kita sesuaikan, kemudian kita klik OK. Dan daftar tabel secara otomatis muncul, dan kita bisa ngeklik tabelnya dengan saya kontrol plus klik di bagian tabel mana yang mau kita lihat. Contoh di tabel 1, kita klik kontrol bersamaan dengan arah kursornya ke bagian tabel 1, dan kita langsung klik saja, dan kemudian langsung ke poin tabel 1. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.